Ini tidak hanya kejam bagi kami, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Tang Wulin mulai menyesali apakah dia memilih Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon. Tekanan ini benar-benar agak berat. Mingdu. Kota paling modern di benua Douluo, Mingdu terletak di barat daratan dan merupakan inti dari seluruh barat. Begitu mereka memasuki daerah Mingdu, Tang Wulin dan yang lainnya melihat pemandangan yang jarang terlihat di kota lain. Apakah itu mobil yang melaju kencang? Ketinggian kecepatan tinggi. Su Xiaoyan berteriak, menunjuk ke sebuah benda terbang di langit. Xie Xie berkata, seharusnya begitu. Mobil yang mengebut di ketinggian masih dalam tahap pengujian. Ini adalah pusat teknologi terpenting di seluruh aliansi. Tampaknya pengujian tersebut sangat berhasil. Arus. Lalu lintas di depan secara bertahap melambat, dan itu dapat dilihat dari kejauhan. Pada saat di pintu keluar berkecepatan tinggi, puluhan mecha berpatroli di sana, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Xie Xie tiba-tiba berkata, bukankah mereka sedang melakukan pemeriksaan identitas? Ketika pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Setiap orang memiliki sertifikat identitasnya sendiri, yaitu kartu logam yang mencatat informasi identitas. Mereka semua punya. Namun, mereka semua disita sebelum meninggalkan kampus. Ini. Tang Wulin tiba-tiba berkata, Akademi membuat kami harus pergi ke Mingdu sebagai perhentian terakhir kami. Seharusnya ada tujuan ini di dalamnya. Tes benar-benar ada di mana-mana. Tidak heran bahkan KTP kami disita. Sulisi kembali menatapnya, apa yang harus dilakukan? Jika Anda memeriksa kartu identitas Anda pasti akan ditanyai, dan kemudian Tang Wulin tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimanapun, tidak satu pun dari mereka pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya, juga tidak pernah mereka temui di kota-kota yang mereka lewati sebelumnya. Xie Xie, kamu menarik mobil sejauh mungkin. Tang Wulin melihat ke kejauhan pintu keluar jalan raya di depan, dan segera berkata kepada Xie Xie. Xie Xie mengemudi baru-baru ini, keterampilan mengemudinya jelas meningkat, dan dia dengan cekatan mengemudikan mobil yang dipandu jiwa lebih dekat ke tepi jalan raya. Meninggalkan mobil? Xie Xie bertanya, mungkinkah tuanmu menunjukkan kepada kami sertifikat identitas? Bukankah dia baru saja mengikuti kami? Sambil berbicara, dia melihat keluar jendela, tetapi segera menyadari bahwa dia naif. Ada sosok Wu Changkong di luar jendela. Lupakan saja, ketika aku tidak mengatakannya. Tang Wulin berkata kepada Guyu di sebelahnya, tunggu untukmu, pintu. Keluar dari jalan tol di depan semakin dekat dan dekat. Seperti yang mereka duga, ada sesuatu di pintu keluar. Orang yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memeriksa kartu identitas personel di kendaraan yang lewat. Dengan kilatan cahaya perak, Guyu telah menghilang dari udara tipis di dalam mobil. Saat berikutnya, dia muncul di udara puluhan meter jauhnya, dengan tangannya dilingkari, bola api besar keluar dengan ganas dan langsung terbang ke udara. Bola api itu berdiameter lebih dari 3 meter, dengan aura yang kuat, seperti matahari terbit. Saat terbang, volumenya terus membesar, mengeluarkan nyala api yang menyilaukan. Setelah bola api dikirim, cahaya perak menyala. Guyu menghilang begitu saja. Apakah itu kendaraan yang lewat atau mecha yang bertanggung jawab untuk berpatroli? Mereka segera tertarik oleh bola api yang tiba-tiba terangkat ke langit. Beberapa mecha dengan cepat pergi, mencari sosok Guyu. Namun perhatian mereka lebih tertuju pada bola api tersebut. Mobil diam-diam menepi dan memarkir. Di langit, bola api tiba-tiba meledak. Dengan raungan dan suara keras, percikan api yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di langit, seperti kembang api yang paling indah. Terlepas dari kekuatan serangan, apa yang dilakukan Guyu adalah membuat bola api ini sekeras mungkin. Pintu terbuka dan 6 orang keluar dari mobil dengan tenang. Mereka tidak segera pergi. Faktanya, banyak mobil bimbingan jiwa yang berhenti saat ini, dan orang-orang di dalam mobil turun untuk menyaksikan bola api di langit. Tang Wulin melirik situasi di sekitarnya, dan mengucapkan suara rendah, pergi. Mereka berenam dengan mudah membalik pagar pembatas dan bergegas menuju kejauhan. Dengan bantuan penutup bangunan, ia dengan cepat melesat ke tumpukan bangunan di samping jalan raya. Sirene itu datang dari jalan raya. Tang Wulin menarik Sulisi, Ye Xinglan mengambil Su Xiaoyan, roti kukus ringan dan elemen angin Guyu dibantu, semua orang tampak terbang menjauh. Setelah bergegas beberapa kilometer, mereka naik bus ke kota Mingdu, dan 6 orang itu menjadi tenang. Lagi pula, mereka baru berusia 13 atau 4 tahun, dan mereka tidak mudah diperhatikan. Tang Wulin membeli tiket dan membagikannya kepada teman-temannya, dan kemudian dia melihat wajah yang dikenalnya. Wu Changkong sedang duduk di kursi di belakang, melihat keluar jendela, seolah berpikir dengan dingin. Tang Wulin berjalan ke arahnya dan duduk.
Kita bisa langsung pergi ke Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon sekarang, kan? Jangan biarkan kita menemukannya lagi, kamu bisa membawa kita ke sana. Wu Changkong meliriknya, reaksinya lumayan. Tang Wulin terkekeh. Tapi kalimat Wu Changkong berikutnya membuat senyumnya membeku. Bukankah kamu pelit? Kamu kehilangan 2 mobil. Apa hatimu sakit? 3 garis hitam terlepas dari dahi, tentu saja aku merasa tertekan. Tetapi apakah ada cara untuk membuat stres? Ini bukan ujian akhir hantu yang diatur oleh perguruan tinggi. Wu Changkong mengabaikannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi memfitnah. Pelatihan berkualitas komprehensif di perguruan tinggi benar-benar kejam. Saat ini, dengan Wu Changkong, Tang Wulin tidak sedang terburu-buru, ketika guru turun dari bus, mereka akan turun lagi. Bagaimanapun, Wu Changkong juga berkata, selama mereka bisa mengalahkan lawan mereka dalam pertandingan pertukaran dengan Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon. Secara alami, Anda akan mendapatkan skor penuh untuk ujian akhir, serta poin ekstra. Gaya arsitektur Mingdu sangat berbeda dengan Kota Shrek. Kota Shrek relatif lebih manusiawi, memadukan klasik dan modern. Mingdu adalah hutan baja berteknologi tinggi murni. Gedung-gedung tinggi itu bersebelahan, setiap gedung memiliki ciri khas tersendiri, banyak gedung yang terlihat aneh dan mencolok. Mingdu sangat besar dan sibuk. Menelepon bus lebih dari 1 jam, mereka hanya merasa telah memasuki hutan baja, tetapi mereka tidak tahu di mana mereka telah mencapai Mingdu. Wu Changkong bangkit dan keluar dari mobil, dan ke-6 orang itu segera mengikutinya. Para pejalan kaki di masa lalu sepertinya sedang terburu-buru, seolah waktunya sangat sempit. Wu Changkong berjalan ke satu arah, mengganti bus lain di sebuah stasiun, dan semua orang segera mengikutinya. Dengan cara ini, setelah berganti 3 mobil berturut-turut, Tang Wulin masih merasa masih berada di dalam hutan baja. Mengenai ukuran kotanya, mungkin jelas tidak sebagus Kota Shrek, namun dari segi kepadatan bangunan dan jumlah penduduk, pasti jauh melebihi Kota Shrek. Saya tidak suka di sini, itu terlalu terburu-buru, dan terlalu menyedihkan, kata Su Xiaoyan dengan mulut cemberut. Xie berkata, aku juga tidak suka, ini sangat sibuk. Saat mereka berbicara, sebuah bangunan di depan mereka menarik perhatian mereka. Ada beberapa kata besar di atas gedung, Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon. Kelihatannya benar-benar bangunan logam, dan kelompok bangunan di bawahnya meluas ke arah luar. Juga menghubungkan dengan 3 bangunan lainnya membentuk kelompok bangunan. Ini akademi? Apa sebenarnya Sun Moon Royal Soul Master Academy seperti ini? Betapa karakteristik lokalnya? Tang Wulin melirik Wu Changkong, dan hanya ingin bertanya apakah mereka akan langsung, atau Wu Changkong, melalui status resmi Shrek, meminta Sun Moon Royal Spirit Master Academy untuk berdiskusi. Wu Changkong sudah berjalan. Wu Changkong berjalan ke depan gedung, sebuah cahaya menyala di tangannya, dan sesuatu yang lebih muncul. Bel itu seperti kotak logam di belakangnya. Ini adalah... Wu Changkong tidak menunggu mereka bereaksi, menekan tombol di atasnya, mengambilnya, dan berteriak ke arah gedung Akademi Master Jiwa Kerajaan Matahari Bulan di depannya. Murid-murid dari Sun Moon Royal Spirit Master Academy, dengar, kami berenam berasal dari Akademi Shrek, dengan usia rata-rata 14 tahun. Kami menantang Anda untuk menjadi yang terkuat di bawah 20. Kami di sini kali ini hanya untuk memberitahu Anda bahwa Anda kesenjangan dengan perguruan tinggi terkuat di daratan. Bab 452, apakah Anda ingin menjadi begitu kejam? Suara dingin seperti guntur bergulung di langit, dan suaranya cukup untuk membuat jalan-jalan di sekitarnya mendengarkan bersih. Apa yang dimiliki Wu Changkong di tangannya adalah penguat jiwa yang dipandu. Setelah mengatakan ini, dia menekan sebuah tombol, lalu meletakkan loudspeaker di tangannya ke tangan Tang Wulin. Guru, apakah Anda ingin menjadi begitu kejam? Kata Tang Wulin tanpa daya. Wu Changkong berkata dengan lemah, apakah skor penuh begitu mudah didapat? Ketika Tang Wulin harus mengatakan sesuatu, pengeras suara pemandu jiwa di tangannya sudah berbunyi lagi. Siswa dari Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon mendengarkan, kami berenam orang-orang datang dari Shrek Academy, dengan usia rata-rata berusia 14 tahun. Mereka menantang Anda yang berusia terkuat di bawah 20 tahun. Kami di sini hanya untuk memberitahu Anda kesenjangan antara Anda dan Akademi terkuat di Cina Daratan. Aku pergi. Hal ini yang punya fungsi rekam, lalu Changkong menghilang, angin bertiup kencang, agak suram. Guru, bagaimana dengan memimpin tim? Percaya di antara orang-orang? Loudspeaker pemandu jiwa di tangannya berbunyi untuk ketiga kalinya, dan Xie memandang Tang Wulin, sepertinya kita diadu. Su Xiaoyan menelan ludah dan berkata, apakah ini kenaikan legendaris tanpa kenaikan harga? Tidak mudah untuk dipegang. Ye Xinglan meremas jarinya, pukul saja.
Jika kamu menginginkanku, aku akan berteriak sama. Sulisi mengangkat tangannya yang gemuk di samping Ye Xinglan, dukungan. Guyu berjalan ke sisi Tang Wulin, mengambil loudspeaker panduan jiwa dan melihatnya, sepertinya saya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Tang Wulin menghela nafas, saya ingin memberi nama panggilan kepada guru, Keng Wang, oke? Dia akhirnya menemukannya. Sakelar loudspeaker panduan jiwa mematikan loudspeaker yang telah diteriakkan 4 kali. Hanya dalam beberapa menit, mereka telah menjadi penonton. Ada siswa dan staf dari Sun Moon Royal Soul Master Academy, serta orang yang lewat. Di gedung Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon, seorang pria parubaya dengan rambut pirang keluar, menyaksikan Tang Wulin mematikan pengeras suara, wajahnya menjadi sangat suram. Akademi Serek? Pria parubaya itu berjalan ke arah Tang Wulin dan bertanya dengan wajah muram. Tang Wulin meletakkan pengeras suara ke dalam ring yang diberikan oleh pamannya, dan berkata, kami dari halaman luar Akademi Serek, kelas 1. Ini tantangan. Bagus sekali. Ikutlah denganku. Pria parubaya setelah mengatakan ini, momentum yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Momentumnya tajam, langsung ke langit. Para penonton merasa seolah-olah tubuh mereka akan dibelah. Semua orang terkejut beberapa saat. Semuanya hilang. Jika ingin melihat hasilnya, nanti akan ada siaran langsung di layar lebar. Setelah mengatakan ini, pria parubaya itu tiba-tiba memulihkan momentumnya dan berbalik dan berjalan masuk. Semudah itu? Tang Wulin memandangi teman-temannya dengan kagum. Tidak sulit untuk melihat dari aura yang memancar dari lawan, yang satu ini memiliki kekuatan yang tidak dapat mereka lawan sekarang, dan sepertinya berada pada level yang sama dengan guru. Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon terkenal di daratan, nomor 2 setelah Akademi Serek. Seperti yang dikatakan Wu Changkong, skor penuh ini tidak mudah didapat. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak perlu mundur sekarang, hanya untuk bergerak maju dengan berani. Tekanan meningkat sedikit dalam sekejap, mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga Serek. Di sudut jalan, Wu Changkong berdiri di sana dengan tenang, menyaksikan 6 Tang Wulin mengikuti staf Akademi Master Jiwa Kerajaan Matahari Bulan berjalan ke sana, wajahnya masih dingin, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Game ini adalah pelatihan nyata bagi mereka. Memasuki Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon, Tang Wulin pertama kali merasa seperti berjalan ke sebuah pabrik modern yang besar. Semuanya penuh dengan tekstur metal di tengah aula. Sebuah bola logam besar berputar diam-diam di tengah aula, yang jelas mengandung energi Peng Pai, dan terdapat susunan inti di dalamnya. Ada cahaya redup dari atas, membuat cahaya di seluruh aula menjadi terang dan lembut. Meja depan lebih terlihat seperti perusahaan besar daripada akademi. Ada gelombang moire samar di meja depan logam putih. Apa ini? Ini jelas logam langka. Sangat mewah. Sayang sekali dia tidak membawa palu tempa, jika tidak Tang Wulin benar-benar sedikit impulsif untuk naik dan memperbaikinya. Pria parubaya tidak berbicara, hanya berjalan ke depan, memimpin 6 Tang Wulin ke depan. Ketika melewati meja depan, kedua resepsionis cantik itu berdiri dan memberi hormat dengan hormat. Ada banyak orang di aula saat ini, dari usia yang berbeda, dan banyak dari mereka memiliki pakaian dan seragam sekolah putih yang sama. Ini jelas adalah siswa dari Akademi Master Jiwa Kerajaan Matahari Bulan. Sebagian besar mata yang mereka lihat ke 6 Tang Wulin penasaran, selain rasa ingin tahu, ada penolakan dan kebencian. Akademi Serek yang sangat populer di mana-mana tampaknya menjadi musuh di sini. Para siswa di sini sudah dicuci otaknya. Tang Wulin difitnah di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia mengamati sekeliling dengan diam-diam. Dia hanya bisa berharap sekarang bahwa pertandingan berikutnya akan menjadi pertandingan yang adil. Sebaliknya, jika orang secara khusus ingin mengadu mereka, dengan latar belakang akademi seperti itu, tidak masalah. Lift lebar juga terbuat dari logam putih, dan tampaknya putih dihormati di sini. Lift naik, kecepatannya cepat dan stabil, dan tidak ada rasa benturan yang kuat. Orang parubaya tidak pernah berbicara, dan 6 Tang Wulin hanya berkomunikasi satu sama lain melalui mata mereka. Mereka semua tampak sangat tenang. Lift berhenti di lantai 16. Orang-orang parubaya keluar lebih dulu, dan Tang Wulin mengikutinya. Saya selalu datang ke tempat seperti ruang konferensi, duduk. Pria parubaya itu bahkan tidak perlu meminta sepatah kata pun. Tang Wulin juga telah dipersiapkan secara mental untuk waktu yang lama. Siapa yang akan membiarkan pihaknya datang untuk menghancurkan adegan itu, dia akan memiliki kesadaran. Sungguh aneh bahwa orang-orang memiliki sikap yang baik. Guru, Anda benar-benar Raja Pit. Datang untuk menantang, kan? Pria parubaya itu berkata kepada Tang Wulin seolah ingin mengkonfirmasi lagi. Tang Wulin mengangguk, bersaing satu sama lain.
Manusia parubaya berkata, ya. Kami akan memberi Anda ruang nanti untuk memilih lawan Anda. Akademi Guru Jiwa Kerajaan Matahari dan Bulan kami tidak akan memanfaatkan usia Anda. Umur. Tanggulin merasa agak longgar di dalam hatinya dan berteriak secara rahasia. Sejauh menyangkut rekan-rekannya, mereka benar-benar tidak takut pada siapapun. Kami rata-rata berusia 14 tahun, kata Tanggulin. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan berkata, baiklah, kami akan mengirim siswa yang tidak lebih dari 15 tahun. Mereka pada dasarnya seumuran denganmu. Tapi aku punya dua hal yang ingin kamu tahu sebelumnya. Pertama, game ini, seluruh akademi kami akan menontonnya bersama. Kedua, game ini akan disiarkan langsung di semua layar lebar di kota Mingdu. Tanggulin sangat mengagumkan, ini hanya kontes pribadi, bukankah harus sebesar itu, kan? Dia bertanya ragu-ragu. Pria parubaya itu berkata dengan lemah, perlu. Kamu menang, itu akan menjadi pendorong bagi seluruh siswa akademi kita. Jika kamu kalah, kita bisa menampar wajah Shrek dengan keras, jadi perlu. Dendam apa? Sangat kejam. Tanggulin benar-benar mengerti mengapa Wu Changkong menggunakan metode ini untuk menantang mereka, tampaknya konflik antara kedua perguruan tinggi itu jauh lebih hebat dari yang mereka kira. Tetapi pada titik ini, mereka tidak memiliki mundur, dan ini akan menjadi permainan yang tidak boleh gagal. Oke. Jawaban Tanggulin hanya satu kata. Kamu tunggu di sini. Pria parubaya itu berdiri dan keluar. Hanya 6 dari mereka, Tanggulin, yang tersisa di ruang pertemuan. Guyu hendak berbicara tetapi dihentikan oleh Tanggulin yang mengangkat tangannya, semuanya, sesuaikan keadaanmu dan persiapkan untuk pertandingan nanti. Disinilah mereka berasal. Siapa yang tahu jika ada peralatan pemantauan? Masalah. Jangan katakan apapun, tinggalkan saja setelah bermain. Guyu segera mengerti apa yang dia maksud, mereka berenam duduk bersila di kursi, bermeditasi dan menyesuaikan keadaan mereka sendiri. Apa yang tidak mereka ketahui adalah karena kedatangan mereka, seluruh Akademi Guru Jiwa Kerajaan Matahari dan Bulan sudah mulai bertindak. Untuk pertandingan yang akan datang ini, hanya dalam 1 jam, semua jenis propaganda telah disebarkan ke seluruh Mingdu dan bahkan seluruh liga. Riway TV, yang menjangkau semua kota di liga, mengumumkan bahwa mereka akan menayangkan pertandingan setengah jam setelah Tanggulin dan yang lainnya tiba. Dan menamai game ini, Pertempuran Puncak Pemuda dari Real Master Jiwa. Di jalan, Wu Changkong melihat ke layar lebar di gedung di depannya, dan mendengarkan suara yang sama bergema dari jalan, matanya sedikit menyipit. Pada saat ini, komunikasi panduan jiwanya terdengar. Bagaimana situasinya? Suara terkejut Shen Yi berdering. Wu Changkong berkata dengan lemah, tidak ada yang salah. Orang-orang kecil itu datang ke Akademi Guru Jiwa Kerajaan Matahari Bulan untuk menantang. Aku memberi mereka api. Bab 453, tunjukkan kepada kami. Shen Yi berkata dengan sungguh-sungguh, ini agak besar. Saudaraku, Anda mengapa tidak memberitahu saya sebelumnya? Akademi akan sangat pasif. Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon memiliki kekuatan propaganda yang sangat kuat. Sekarang seluruh Mingdu dan kota-kota terdekat sudah mengetahuinya, dan seluruh liga telah menerima berbagai berita. Jika kita kalah dalam permainan ini, sekarang, ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasi akademi. Sudahkah Anda mempertimbangkan ini? Wu Changkong berkata, saya memahami murid-murid saya, jadi saya membuat keputusan ini. Semakin besar tekanan, semakin baik untuk merangsang potensi mereka. Jika kalah, saya akan disalahkan dan mundur. Tapi jika menang, saya yakin di masa depan mereka akan memenuhi syarat untuk menyerang generasi Shrek Seven Devils ini. Saya yakin mereka akan menggunakan segala yang mereka miliki untuk menjaga reputasi akademi. Murid-murid saya juga percaya diri. Shen Yi terdiam sejenak, oke, izinkan saya bertanya tentang sikap perguruan tinggi dulu. Saya akan menghubungi Anda lagi nanti. 5 menit kemudian, pemandu jiwa berdering lagi. Lao Chai berkata, biarkan kamu melakukannya. Tidak masalah apakah kamu menang atau kalah, kamu harus membawa beberapa orang kecil kembali dengan selamat. Mereka semua adalah harapan untuk masa depan. Dan Chai Lao berkata, apa? Wu Changkong bertanya sedikit heran. Shen Yi berkata, Lao Chai berkata bahwa dia ingin melihat Tanggulin dan yang lainnya kalah dalam permainan ini. Kadang-kadang, kalah bukanlah hal yang buruk. Wu Changkong berkata dengan tegas, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Hanya dengan terus-menerus mendapatkan kemenangan dan mengumpulkan momentum Anda sendiri Anda dapat benar-benar mencapai puncak kesuksesan. Saya percaya bahwa mereka pasti akan memenangkan permainan ini. Shen Yi berkata, baiklah, akademi juga akan mengaturnya, Anda hanya perlu memperhatikannya.
Sekarang, ruang pertemuan Sun Moon Royal Soul Master Academy. Tanggulin membuka matanya, melirik jam di dinding, dan mengerutkan kening. 2 jam telah berlalu, dan orang-orang dari Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon belum datang untuk memberitahu mereka tentang permainan tersebut. Apakah ini sengaja meninggalkan mereka di sini? Melalui meditasi, keadaannya telah diangkat ke kondisi puncak. Seperti yang dikatakan Wu Changkong, karena tekanannya, Tanggulin berada dalam kondisi mental terbaik saat ini. Ada perasaan kekuatan yang tidak ada habisnya. Yang lainnya juga mengakhiri meditasi. Belum ada yang terjadi? Apakah kamu ingin keluar dan melihat-lihat? Xie bertanya pada Tanggulin. Tanggulin berkata, tunggu sebentar. Karena mereka memanggil kita, saya rasa mereka tidak harus menempatkan kita di sini begitu saja. Mungkin tentang persiapan apa yang diperlukan, atau kita bisa menyaring lawan. Tunggu dan lihat. Sekarang. Saat. Dia berkata, pintu ruang pertemuan terbuka, dan pria paruh baya sebelumnya masuk lagi. Permainan sudah siap, dan akan dimainkan di arena pertarungan besar kampus kita. Apakah kamu masih perlu bersiap? Tanggulin berkata, kami juga siap. Kalau begitu ikut dengan saya. Paruh baya dari awal sampai akhir, orang tidak bermaksud memperkenalkan diri, juga tidak menanyakan nama Tanggulin, jadi dia berbalik dan pergi. Mengikutinya di lift lagi, kali ini langsung ke lantai 36, dan berganti ke lift lain. Lift sepertinya bergerak ke samping, lalu turun. Setelah duduk selama 2 menit, lift berhenti. Saat pintu elevator terbuka, tekstur metal aslinya tiba-tiba menghilang, yang kalian lihat adalah ruang batu. Segala sesuatu di sekitarnya diperbaiki dengan batu yang terlihat cukup primitif. Namun, di antara batu primitif ini, tampaknya ada fluktuasi energi yang sangat aneh memasuki ke dalamnya, kekuatan jiwa Tanggulin terasa sedikit mendidih. Orang lain memiliki perasaan yang sama. Sepertinya ada sesuatu di sini yang dapat membuat mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka. Pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan ke depan. Ruang batu ini sangat luas. Segera, mereka sampai di aula seluas sekitar 500 meter persegi. Ada bebatuan di sekelilingnya dan mural yang megah di atasnya. Tanggulin mendongak, dan lukisan itu tampak seperti sebuah cerita. Seorang pria muda sedang duduk di alun-alun yang dikelilingi oleh orang-orang. Orang-orang di sekitar semuanya mengenakan seragam Akademi Master Jiwa Kerajaan Matahari Bulan. Dibandingkan dengan seragam sekolah, terdapat beberapa perbedaan yang lebih primitif. Dan remaja yang duduk di tengah adalah seragam Akademi Shrek. Ini, siapa ini? Entah kenapa, melihat sosok Akademi Shrek di mural, Tanggulin merasa sedikit familiar. Di salah satu sisi balai batu ini terdapat sebuah gapura besar setinggi 15 meter yang dibentuk oleh 2 buah gapura dengan lebar 30 meter. Bahkan meja akan mudah dilalui. Ini adalah ruang tunggu Great Fighting Arena. Kamu akan diberitahu untuk memasuki permainan nanti. Pria parubaya itu menunjuk ke bangku batu di satu sisi, menunjukkan bahwa mereka bisa menunggu di sini dulu. Apakah area pementasan begitu besar? Tanggulin sebelumnya mengira ini adalah tempat bagi mereka untuk bersaing. Samar-samar, dia sepertinya mendengar suara berisik di luar, yang tidak nyata, tapi dia yakin bahwa suara itu nyata. Permainan ini membuatnya semakin merasa tertekan. Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon pasti telah membuat persiapan yang cukup dalam 2 jam sebelumnya. Pria parubaya itu berjalan menuju pintu samping di satu sisi. Pada saat ini, suara samar tiba-tiba berdering. Suara itu bergulir, menakuti Tanggulin dan yang lainnya. Sebuah suara yang penuh semangat menggema, Akademi Shrek datang untuk memprovokasi, bisakah kita menanggungnya? Para siswa dari Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon, mari kita bersatu dengan tulus dan bersorak untuk para pemain kita. Kami ingin membuat orang-orang Shrek menjadi kotor. Kembalilah. Kami ingin memberitahu daratan bahwa kami adalah akademi terkuat di seluruh benua. Ini adalah suara permainan. Di bawah kata-kata provokatif ini, suara-suara yang mengepul terdengar liar. Teriakan sorak-sorai dan kutukan, satu demi satu. Apakah ini demonstrasi bagi kita? Guyu menyipitkan matanya sedikit. Tanggulin berkata, ingin memberi kami tekanan. Santai semuanya. Xie memutar matanya, apa tekanannya? Berapa kati? Su Xiaoyan tampak bersemangat dan ingin mencoba, sepertinya ada begitu banyak orang. Saya bisa menunjukkan seni bela diri evolusioner saya di depan begitu banyak orang. Apakah Anda pikir saya akan memasuki halaman dalam? Ye Xinglan berkata dengan lemah, pedang Dewa Bintang saya sudah lapar dan haus. Xie, Pov, tersenyum. Sepertinya para gadis tidak boleh menggunakan kata lapar dan haus. Apakah kamu ingin mati?
Kedua suara itu berkata pada saat bersamaan. Kecuali Ye Xinglan, yang lain datang dari Sulisi, dan kemudian roti daging besar dimasukkan ke dalam mulut Xie Xie, menutupi mulutnya. Xie Xie berkeliling, bersembunyi di belakang Tang Wulin, mengambil roti, dan berkata dengan ekspresi malu-malu, "Kapten, aku sangat takut." Tang Wulin memutar matanya, "Aktingmu terlalu kikuk." "Xinglan, aku tidak mengenalnya. Dia, jika Anda mengalahkannya, saya dapat membantu Anda menekannya." Ye Xinglan mendengus, "Turunkan dulu, dan tunggu nanti." "Wulin, atur taktik." Mata Tang Wulin berkedip dan mengangguk. Guyu mengangkat kedua tangannya. Lingkaran biru sedingin es muncul di bawah kaki dan secara bertahap berubah menjadi lapisan es, menutupi 6 orang. Itu dapat mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar, dan juga dapat mengisolasi suara. Ini benar-benar ruang terbatas. 10 menit kemudian. Game akan segera dimulai, harap bersiap untuk masuk. Suara sedingin es datang. Lapisan es tidak pecah, tetapi meleleh dengan tenang dari atas, dan elemen air yang meleleh menguap langsung ke udara. Pria parubaya itu memandangi lapisan es yang menghilang, matanya bergerak sedikit, kontrol ini sangat kuat. Di depan, dua lengkungan besar perlahan terbuka, dan suara yang sebelumnya sangat berisik tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan suasana yang sangat hangat melanda. Dunia di balik lengkungan sangat cerah, dan beberapa tidak terlihat jelas. Pria parubaya pertama kali berjalan menuju gerbang. Bab 454 Penerimaan. Tang Wulin mengintai dan berjalan di garis depan. Ye Xinglan, Xie Xie, Su Xiaoyan dan Sulisi mengikuti. Mereka semua menegakkan dada, mulai saat ini mereka tidak mewakili diri mereka sendiri, juga tidak menyelesaikan ujian akhir. Tapi untuk memperjuangkan kemuliaan Shrek, berjalan keluar dari area kandidat dan benar-benar memasuki medan pertempuran besar ini, Anda bisa merasakan betapa megahnya itu. Bahkan di Akademi Shrek, tidak ada bangunan sebesar ini. Ini adalah tempat yang dibangun sepenuhnya meniru Koloseum kuno. Alun-alun besar itu berdiameter lebih dari 1.500 meter. Stand di sekitarnya cukup besar untuk menampung lebih dari 150.000 orang pada saat yang bersamaan. Tang Wulin berani mengatakan bahwa ini mungkin stadion terbesar di seluruh benua. Ini seharusnya menjadi area pusat yang dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi Akademi Guru Jiwa Kerajaan Sun Moon. Saat ini, setidaknya ada 6 atau 7 orang yang berdiri di tribun, belum lagi tidak ada kursi kosong. Orang-orang ini tidak mungkin semuanya termasuk dalam Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon. Akademi dengan 10.000 orang sudah sangat luar biasa. Tetapi dengan begitu banyak orang yang duduk di sana, saya tidak tahu dari mana mereka berasal. Di tengah mimbar, Tang Wulin samar-samar bisa merasakan betapa beratnya aura gunung yang ada. Perhatian mereka semua tertuju pada mereka berenam yang baru saja keluar. Ketika Tang Wulin dan yang lainnya berjalan ke arena jiwa pertarungan agung, stand yang semula berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Untuk sementara waktu, lebih dari 100.000 pasang mata tertuju pada 6 Tang Wulin. Bahkan jika mereka memiliki mentalitas yang hebat, menghadapi skala tatapan seperti itu, tekanan di hati mereka sangat besar untuk sementara waktu. Su Xiaoyan dan Sulisi berada dalam kondisi terburuk, dan wajah mereka menjadi pucat. Anda harus tahu bahwa hampir semua penonton yang hadir memusuhi mereka, setiap orang memiliki aura yang berbeda. Ketika aura ini terkonsentrasi dan ditekan, kekuatan mental dan mentalitas mereka akan sangat terpengaruh. Adegan itu lebih sulit dari yang dinilai sebelumnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, kaki kanannya tiba-tiba melangkah maju dan berdiri diam, lingkaran cahaya emas muncul dari bawah kakinya, lingkaran cahaya itu mekar, dan segera, dengan tubuhnya sebagai pusat, gelombang vitalitas yang tebal tiba-tiba mekar. Seluruh tubuhnya terhempas beberapa poin, dan fluktuasi darah yang deras meledak keluar seketika. Meskipun tidak terlihat, itu menyelimuti semua mitra. Merasakan ki melonjak dan darah keluar dari tubuh Tang Wulin, 5 orang lainnya merasakan tekanan lebih ringan, dan suara luar tampak berkurang. Lebih penting lagi, darah Tang Wulin tampak seperti terbakar. Di bawah perlindungan fluktuasi, aura yang baru saja mereka tekan naik lagi. Di atas podium, seorang lelaki tua yang duduk di tengah sedikit mengernyit, cincin roh emas. Langka. Apakah itu berusia jutaan tahun? Tidak mungkin. Bahkan di Menara Roh, tidak ada makhluk jiwa berusia jutaan tahun. Dalam catatan sejarah, itu muncul. Setelah sejuta tahun, Soul Beast hanya akan melakukan itu sekali atau 2 kali. Seorang pria parubaya yang duduk di samping pria tua itu mengerutkan kening. Tapi 1 atau 2 waktu itu terkait dengan Akademi Shrek. Pengamatan ketat. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Ya.
Melihat cincin roh emas yang dilepaskan dari tubuhnya dan tubuh yang tiba-tiba tinggi, tekanan dari auditorium berkurang sedikit, tapi segera, kutukan yang telah berhenti sebelumnya berada dalam keadaan kelipatan geometris. Mengangkat. Tanggulin bahkan tidak melihat ke auditorium sama sekali, dan berjalan menuju pusat arena jiwa pertarungan agung. Saat ini, dia sudah melihat 6 orang sudah berdiri di sana di tengah arena pertarungan besar. Mereka semua mengenakan seragam putih Sun Moon Royal Spirit Master Academy, dan mereka terlihat seumuran dengan rekan-rekan mereka. Selain 6 orang itu, ada seorang pria paruh baya yang melayang di udara. Dia tampak berusia lebih dari 40 tahun, ditutupi dengan lapisan baju besi, yang merupakan baju besi pertempuran. Dilihat dari kemegahan baju perangnya, itu sebenarnya adalah baju besi perang 3 karakter. Ini wasitnya. Atau apakah mereka sengaja membuat tekanan pada kami? Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup saat menghadapi adegan megah seperti itu untuk pertama kalinya, tetapi Tanggulin memiliki karakter seperti itu, semakin besar tekanan, semakin kuat potensi dirinya akan dirangsang. Seperti yang sering dikatakan teman saya, pria ini kenyal. Semakin keras dia menekan, semakin keras dia melakukan rebound. Sombong dan berjalan ke depan lawan, 6 juga berbaris. Mereka tidak mengenakan seragam Akademi Shrek, mereka semua dipakai. Tapi itu adalah pakaian olahraga berwarna hijau tua, melambangkan warna hijau tua di Akademi Shrek. Aturan mainnya diumumkan di bawah. Pria parubaya yang melayang di udara berkata dengan serius. Apa? Tanggulin memberinya isyarat yang tidak terdengar. Kubilang yang berikut ini akan mengumumkan aturan mainnya. Sedikit kekuatan jiwa tercampur dalam suara pria parubaya itu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Terlalu berisik di sini. Tanggulin bertanya dengan tatapan polos. Wajah pria parubaya itu tenggelam. Apakah kamu datang ke permainan? Aku tidak bisa mendengarmu, apa yang kamu bicarakan? Ada banyak lalat di sini. Aku benar-benar tidak bisa mendengarmu. Bisakah kamu menaruh beberapa pestisida terlebih dahulu untuk menenangkan lalat? Tanggulin berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa mendengar dengan jelas, tapi suaranya sangat nyaring dengan suntikan kekuatan jiwa, belum lagi menyebar ke seluruh penonton, tapi setidaknya peralatan siaran di tempat itu bisa merekam dan menyiarkan suaranya. Angkat tutup pelindungnya. Wajah pria parubaya itu tenggelam, dan dia memerintahkan. Lapisan perisai transparan putih perlahan naik dari sekelilingnya, perisai tersebut tampak seperti zat, dan telah terkondensasi bersama di udara pada ketinggian 100 meter. Tutup pelindung juga memiliki efek isolasi suara, dan dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Bisakah kamu mendengarku dengan jelas sekarang? Pria parubaya itu memandang Tanggulin dengan dingin. Tanggulin mengangguk, memiringkan kepalanya, dan mengeluarkan bola kertas dari telinganya dengan kedua tangan, dan tersenyum, dunia ini tenang. Tidak hanya dia, tetapi Guyu dan Ye Xinglan juga mengeluarkan bola kertas dari telinga mereka. Otot wajah pria parubaya itu tampak bergerak-gerak. Jika bukan karena situasi yang sangat diantisipasi ini, dia benar-benar ingin segera turun dan membunuh mereka. Game ini tidak hanya dapat dilihat oleh banyak orang yang hadir, tetapi juga oleh stasiun TV pemandu jiwa di seluruh benua sebanyak mungkin. Tujuannya adalah untuk membuat game ini naik. Semua pekerjaan persiapan yang dilakukan sebelumnya adalah memberi tekanan pada siswa Shrek ini. Bagaimanapun, usia rata-rata hanya 14 tahun, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, temperamen remaja tidak dapat diubah. Selama mereka dihalangi, peluang kemenangan mereka akan meningkat sedikit. Tanpa diduga, yang mereka temui adalah Tanggulin, pria yang tidak bermain kartu sesuai rutinitas. Tindakan menggali bola kertas seperti itu menyebabkan kegelisahan di antara penonton dan teriakan kemarahan satu demi satu. Sayang sekali ada penutup pelindung untuk insulasi suara, dan Tanggulin dan yang lainnya tidak bisa mendengarnya sama sekali dan menonton pertandingan itu di depan Seoul Guide TV. Orang-orang yang tidak tertarik, atau cenderung ke Akademi Shrek, tidak bisa menahan tawa. Akademi Shrek benar-benar telah mengembangkan beberapa harta karun hidup. Aturan mainnya diumumkan di bawah. Pria parubaya itu berkata dengan serius. Oke, katamu. Tanggulin tampak jujur kali ini. Kemanusiaan parubaya, permainan ini terutama didasarkan pada persaingan, tetapi untuk memungkinkan kedua belah pihak untuk benar-benar menampilkan kekuatan mereka sendiri, hanya ketika menghadapi cedera parah, cacat, atau ancaman kematian, sebagai wasit, saya akan menghentikan permainan. Beberapa orang tersingkir. Kemenangan terakhir bergantung pada pihak mana yang masih mempertahankan efektivitas pertempuran ketika pasukan lawan dimusnahkan. Apakah kamu mengerti? Tanggulin berkata, dengan kata lain, selain tidak membunuh mereka,
yang lain apapun tidak apa-apa, dan tidak ada batasan, kan? Begitu pernyataan ini keluar, keenam orang di sisi berlawanan memelototinya. Namun karena keagungan pria di udara tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Kamu bisa mengerti itu, pria parubaya itu berkata dengan ringan, matanya berkedip. Bab 455 saya tidak bercanda. Tanggulin berkata, kalau begitu saya bisa mengucapkan beberapa kata sebelum mengetik? Pria parubaya itu berkata, Anda berkata. Di hadapan begitu banyak penonton, akan tampak terlalu tidak terampil untuk tidak membiarkan Tanggulin berbicara. Tanggulin berkata, pertama-tama, meskipun kami adalah siswa Akademi Shrek. Tetapi kali ini kami datang ke sini karena kami mengagumi kekuatan Akademi Guru Jiwa Kerajaan Sun Moon, jadi kami datang untuk menantang secara khusus. Tetapi karena kami sebenarnya mendaftar di Shrek. Ini hanya 1 semester dan itu sama sekali tidak mewakili perguruan tinggi kita. Oleh karena itu, kita di sini untuk berkompetisi atas nama kita sendiri. Anggap saja dulu. Kita adalah jenis terburuk di Akademi Shrek, tetapi tidak mewakili perguruan tinggi. Apa? Pria parubaya itu terkejut. Baik dia maupun staf senior Akademi Guru Jiwa Kerajaan Matahari Bulan tidak menyangka pria kecil di depannya ini akan mengatakan hal seperti itu. Dalam beberapa jam sebelumnya, mereka melakukan serangkaian persiapan secara intensif untuk memaksimalkan momentum, mereka sangat percaya diri dengan permainan ini. Setelah menang, itu akan menjadi peningkatan besar dalam reputasi Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon. Sebaliknya, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi Akademi Shrek. Namun, ketika Tanggulin mengucapkan kata-kata ini saat ini, dia mendorong 6 orangnya ke dasar Akademi Shrek, dan dia berkata bahwa dia tidak mewakili Akademi untuk bersaing. Bukankah itu akan membuat Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon bahkan jika menang, itu tidak akan memiliki efek yang diharapkan? Jika Anda kalah lagi, di mana Anda meletakkan wajah ini? Melihat senyum Tanggulin yang tidak berbahaya, pria parubaya di langit tidak bisa menahannya. Dia mengendalikan tubuhnya untuk jatuh dari langit dan mendarat di depan Tanggulin. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu atas nama Akademi Shrek untuk datang dan menantang Akademi kita? Kata pria parubaya dengan marah. Tanggulin menghela nafas, dan lampu berkedip di tangannya, dia mengeluarkan penguat panduan jiwa sebelumnya, lalu menekan tombol. Suara dingin Wu Changkong bergema di seluruh tempat kompetisi, dengarkan siswa Akademi Guru Jiwa Kerajaan Sun Moon. Kami berenam berasal dari Akademi Shrek. Rata-rata usia 14 tahun. Kami menantang Anda yang terkuat di bawah 20 tahun. Saya datang ke sini kali ini hanya untuk memberitahu Anda jarak antara Anda dan Akademi terkuat di daratan. Dengan kata-kata ini, tidak ada pernyataan bahwa kami berpartisipasi dalam kompetisi atas nama Akademi Shrek. Hanya saja kami lahir di Akademi Shrek. 14 tahun. Lalu aku akan menantangmu. Coba lihat jarak dengan Akademi kita. Tapi kita mewakili diri kita sendiri. Pria parubaya itu sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Kami telah mempersiapkan banyak hal dan mempersiapkan dengan sangat baik. Apa yang kamu katakan? Ini sederhana, tetapi anak-anak kecil ini umumnya baru berusia 14 tahun. Bisakah anak berumur 14 tahun datang dengan trik yang tidak tahu malu? Meskipun ia telah menjadi lawan Akademi Shrek selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, di jantung Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon, kekuatan dan keagungan Shrek tidak diragukan lagi. Jadi ketika Tanggulin dan yang lainnya muncul, mereka bahkan tidak memikirkannya, mereka siap menghadapinya dengan barisan terkuat, dan pada saat yang sama, mereka ingin mencapai reputasi Akademi Shrek sejauh mungkin. Tanpa diduga, pukulan bermuatan ini mengenai kapas. Orang parubaya ingin bertanya, kapan Akademi Shrek Anda menjadi begitu tidak tahu malu? Tapi kata-kata ini tidak bisa ditanyakan. Dia tidak berani menghina Akademi Shrek. Tanggulin berkedip, kalau begitu kamu tidak bisa bertarung? Jika kamu mengakui kekalahan, kamu tidak harus bertarung. Armor pertempuran pria parubaya itu terpancar dengan kecemerlangan dan momentum, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Gunung berapi aktif. Ini adalah armor pertempuran 3 karakter, dan armor pertempuran 3 karakter sudah setara dengan keberadaan level Douluo yang berjudul. Ingin membunuh Tanggulin dan yang lainnya benar-benar masalah jangkauan. Oke. Saya tidak bercanda. Kami atas nama Akademi Shrek, umur panjang Shrek, berjuang untuk kejayaan Shrek. Kami akan menang. Tepat ketika pria parubaya itu akan memuntahkan darah, wajah Tanggulin tiba-tiba berubah, suaranya melengking, dan dia membuat pernyataan penuh momentum. Pria parubaya tetap dalam keadaan linglung, tetapi pada saat yang sama dia lega akhirnya, hal-hal kecil ini tidak terus mencemooh, jika tidak, dia benar-benar tidak bisa mengakhirinya.
Akademi Guru Jiwa Kerajaan Matahari Bulan yang bermartabat tidak selalu bisa mempermalukan beberapa anak, bukan? Pertandingan siap untuk dimulai. Dia kembali bergerak. Ngomong-ngomong, meski kami mewakili akademi, apa yang baru saja saya katakan benar. Kami adalah yang terburuk di akademi. Tanggulin sengaja menekankan. Sosok pria paruh baya yang naik ke udara dimiringkan dan hampir jatuh dari udara. Tanggulin tersenyum sedikit, melangkah maju, dan berkata kepada lawan yang berlawanan, "Namaku Tanggulin, kelas 1 sekolah luar Akademi Shrek." Dia tidak mengatakan monitor kali ini, yang terburuk, tahun pertama sekolah luar, awalnya kelas terendah. Jangan meremehkan ucapan Tanggulin barusan. Di bawah sambutannya, momentum sorak-sorai yang telah dikumpulkan penonton untuk diberikan kepada Akademi Guru Jiwa Kerajaan Sun Moon diam-diam telah menyelesaikan sebagian besar dari mereka, bahkan orang-orang yang menentang. Kepercayaan pada kemenangan siswa Akademi Master Jiwa Kerajaan Matahari Bulan juga terpengaruh. Long Chen, dipimpin oleh Sun Moon Royal Soul Master Academy, adalah seorang pria muda yang tinggi dan tampan. Seluruh tubuhnya tampak memancarkan cahaya. Dia terlihat berusia 14 atau 5 tahun, tapi dia sudah cukup tinggi untuk dibandingkan dengan orang dewasa. Ketika Tanggulin mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, dia adalah satu-satunya di antara 6 anggota Akademi Master Jiwa Kerajaan Matahari Bulan yang tidak mengubah ekspresinya. Dia masih muda tapi tenang seperti seorang Yu. Tanggulin berkata, "Melihatmu begitu tinggi, kamu tidak akan berusia lebih dari 20 tahun. Jika kamu terlalu tua, itu tidak akan dihitung seolah-olah kamu menang." Long Chen menatapnya dengan dingin, "Saya harap kamu kekuatannya mudah digunakan seperti mulutmu." Guyu berjalan ke sisi Tanggulin. "Sekolah luar Akademi Shrek, kelas 1, Guyu." Seseorang menyapanya. Ketika dia datang ke Long Chen, dia juga seorang wanita, Sue Liu Shuang. Gadis ini sangat cantik, ramping, berdiri di samping Long Chen, dia benar. Dari segi penampilan dan sosok, Tanggulin lebih kuat dari Long Chen, tapi tidak setinggi Long Chen. Sue Liu Shuang tidak pergi menemui Guyu, melainkan menatapnya, seolah-olah dia sangat tertarik padanya. Ye Xinglan. Ye Xinglan berjalan ke sisi lain dari Tanggulin. Murid ketiga dari Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon melangkah, Yu Dingqi. Ini adalah pemuda bertubuh sedang. Dia memiliki bahu lebar dan lengan yang kuat. Sekilas, dia pandai dalam kekuatan. Xie bertemu secara tak terduga. Su kata-kata kecil. Su Lici. Shrek kuliah di sini sementara trio yang tersisa mendekat. 3 lainnya mengikuti. Jian Mo Chen. Ini adalah pemuda gemuk yang memiliki sosok yang sama dengan Sulisi. Guang Santian. Seorang wanita yang perkasa dan mendominasi. Ya, ini perempuan, disebut nama ini. Ini juga luar biasa. Ketika Tanggulin mendengar gadis mungil tapi bermata menatap ini menyebutkan namanya, dia hampir memberitahunya, "Kamu harus datang ke Akademi Shrek kami." Monster yang cukup pasti. Wang Daimin. Yang terakhir adalah seorang gadis muda yang lemah dengan rambut biru pendek dan penampilan yang sangat murni. 6-6. Tapi berbeda dengan game sebelumnya mereka pergi ke akademi, kali ini tidak satupun dari mereka yang berinisiatif melaporkan tipe Soul Master mereka. Tapi hanya menyebutkan namanya. Kedua belah pihak mundur dan bersiap untuk permainan. Jarak mundur adalah 100 meter. Pria paruh-baya yang tergantung di udara telah menyesuaikan keadaannya. Tenang, dipulihkan. Bagaimanapun, selama mereka memenangkan permainan ini, masih banyak yang harus dilakukan. Pada saat itu, bahkan jika Tanggulin dan yang lainnya tidak mengakuinya, itu berarti akademi sudah terlambat. Bagaimanapun juga, mereka adalah siswa yang belajar di Akademi Shrek. Kedua sisi mundur perlahan, dan ekspresi acuh tak acuh di wajah Tanggulin diam-diam telah disingkirkan. Kali ini lawan melihat tentang usia mereka. Masing-masing memancarkan aura yang berbeda, dan mereka berada di halaman rumah mereka, yang sangat sulit untuk dihadapi. Anda harus berhati-hati. Saat 6 orang itu mundur, sudah menyiapkan formasi pertarungan segitiga. Di sisi berlawanan, 6 anggota Akademi Master Jiwa Kerajaan Matahari Bulan juga memperluas formasi mereka. Long Chen berdiri di garis depan dengan mengesankan, di kedua sisi tubuhnya pendek dan gemuk Yu Dingqi dan Jian Mo Chen yang montok. Mungkinkah mereka adalah master roh dari sistem serangan gesit? Kemudian datang Sue Liu Shuang, Wang Daimin dan Guang Santian. Ketiganya juga berbaris. Wang Daimin ada di tengah. Dari formasi ini, kita dapat melihat bahwa Wang Daimin harus menjadi master roh tipe kontrol. Adapun Sue Liu Shuang dan Guang Santian, mereka sedikit tidak jelas. Jarak 100 meter dengan cepat mundur, dan kedua belah pihak menatap lawan mereka. Game, mulai.